Selamat pagi, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia. Setihotu Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Siripada dalam puja bakti online di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, dan hari ini sungguh membahagiakan bagi kita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari di mana umat Buddha merayakan Hari Raya Asada, dan untuk besok Senin para biku sangga akan menjalankan masa wasa. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita mulai puja bakti pada pagi hari ini. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Yamam hakomayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawa sattha yasaca mayang Bhagavato damang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasa damang sasawaka sanghang abipo jayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Bhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang saranagamana padhang banamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha nusatinayang karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddha Wija Carana Sampanno Sugato Lokawido Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhamma nusatinayang karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko panaiko pacatang weditabo winyuhi te.
Handamayang sangga nusatinayang karomase Supatipano bhagavato sawaka sanggo Ujo patipano bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Sami cipatipano bhagavato sawaka sanggo Ya didang catari purisa yoga niata purisa pugala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anutarang punyaketang lokasa Handamayang saca kiryagatayo banamase Natime saranang anyang budome saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang dhammome saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang sanghome saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada. Demikianlah Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, telah kita bersama-sama membacakan parita suci. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama melatih meditasi dengan berkonsentrasi mengambil objek anapanasati atau objek pernapasan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, Biku Sangga sudah bersama-sama kita di ruangan Dhammasala ini. Selanjutnya mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante. Handamayang Pancasila Aradhana Karoma Se Okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bante. Yamahang wadamitang wadetang Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang
Buddhang saranang gacchami. Tatiampi Buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Saranang gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumiccacara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya madhyapamandathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadhatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita memohon. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedharma, selanjutnya mari kita bersama memohon Dhammadesana kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga dengan membacakan permohonan Dhammadesana. Handamayang Dhammadesana aradana karomakse Brahma caloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasatap paraja kajatika desetu damang anukampi mang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Ya, sebelum Bante menyampaikan urean-urean ceramah Dharma, tidak meninggalkan tata krama kesopanan, Bante menyapa terlebih dahulu kepada yang seharusnya disapa. Yang saya hormati Kepala Wihara Siripada Serpong. Yang saya hormati jajaran Dayaka Sabha, pengurus Wihara Siripada Serpong. Yang berbahagia saudara-saudari, upasaka-upasika, pendengar ceramah online saat ini disiarkan dari Wihara Siripada Serpong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita sekalian dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sama-sama tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini, dan khususnya di Indonesia ini. Dengan saat ini kita dihadapkan pada merebaknya wabah COVID-19 Corona. Virus ini cukup mengganggu aktivitas kehidupan kita sekalian. Dan kondisi seperti ini harus dicermati dengan baik oleh setiap individu masing-masing sehubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Karena yang mengalami proses hidup itu diri kita sendiri-sendiri, bukan orang lain. Seperti contoh kalau Bante Subakaro saat ini bernapas, proses hidup ini ya napas saya sendiri, bukan napasnya orang lain. Lantas karena adanya kondisi demikian, kemudian saya terganggu napas saya, hidup saya, lantas saya menyalahkan kepada orang lain. Sungguh artinya saya kurang bijaksana dalam menjalani hidup, kurang mengerti dan memahami. Lebih-lebih jika dihadapkan pada aktivitas keseharian hidup kita di tempat masing-masing, apakah saya ini dalam aktivitas sehari ini makan atau tidak, lapar ataupun kenyang, haus ataupun tidak, sehat ataupun sakit, dan seterusnya, penentunya adalah diri saya sendiri. Orang lain akan bisa membantu ketika saya memerlukan untuk minta tolong cari obat, cari minum, cari makan. Kalau memang saya tidak mampu melakukan hal itu. Saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali
dengan diri kita masing-masing. Tidak senantiasa dan selalu menunjuk, menuding, menyalahkan orang lain. Hidup ini baik ataupun buruk, maju ataupun mengalami kemunduran dan sebagainya, adalah diri sendiri yang menentukan. Ini sebagai pembuka, mengawali sebelum Bante Subakaro menyampaikan uraian-uraian pengertian Dhamma dalam ceramah ini. Karena kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang seperti demikian. Sama-sama kita tidak menginginkannya, tetapi ini terjadi. Dan jangan pernah kita berpengertian yang negatif. Karena jika berpengertian yang negatif dengan adanya hal ini, imun di dalam tubuh kita akan menjadi melemah. Tetapi dengan berpikiran positif, berpengertian yang baik, sesungguhnya keadaan ini mengajarkan kita untuk memulai melakukan disiplin diri, memulai menjalani hidup bersih untuk sehat. Dan seterusnya. Nah, ini adalah pengertian mengawali dalam pertemuan kita pada saat ini. Nah, sekarang saya akan memulai masuk pada materi-materi uraian ceramah pagi hari ini. Orang mengalami banyak ketakutan. Orang mencari perlindungan, pergi ke puncak-puncak gunung, ke hutan-hutan belantara, ke pohon-pohon keramat, dan tempat-tempat di mana ada pemujaan. Harapannya terbebas dari penderitaan. Benarkah demikian yang kita akan peroleh? Mari kita cek dalam kehidupan kita di keseharian ini. Apakah kita melakukan hal itu? Lalu setelah melakukan hal itu, apa yang didapat? Yang pertama, seseorang akan berlari dari permasalahan yang dialaminya. Karena dari masalah dalam diri yang dihadapi tidak mendapat solusinya yang baik, maka seseorang itu sesungguhnya lari melakukan hal-hal seperti yang saya telah uraikan di depan. Masalah yang pertama dihadapi, dirasakan, dialami oleh dirinya, itu tidak menemukan solusi dengan baik, penyelesaian masalah dengan baik, malah berlari pergi ke tempat puncak gunung, ke hutan, ke pohon, ke tempat pemujaan. Diharapkan di tempat itu mendapatkan perlindungan, terbebas dari penderitaan, aman, selamat. Padahal kebenarannya setelah sampai dan berdiam diri di tempat itu, kita masih harus mengalami beberapa kondisi. Artinya masalah baru. Masalah pertama belum tidak bisa terselesaikan, masalah kedua dikondisikan. Pertama,
harus menghadapi masalah di sekitar kita saat itu, di tempat yang baru itu. Kalau di tengah hutan menghadapi masalah harus waspada adanya binatang-binatang buas. Belum lagi dunia lain. Artinya makhluk-makhluk yang memang tinggalnya di sana. Nah, ini masalah baru. Belum lagi kondisi dalam dirinya dicekam oleh kondisi rasa takut, cemas, ngeri, kegalauan yang baru berkembang. Berarti masalah pertama tidak terselesaikan, pergi berlari ke tempat yang baru, menghadapi, mengkondisikan masalah lagi ketika di dalam diri semakin menambah masalah. Yang kedua, seseorang akan mendapati masalah baru di tempat yang baru itu disebabkan karena tidak mampu untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya. Tidak mampu untuk bisa mengerti, memahami, dan menyadarkan dirinya kepada persoalan yang sedang ada dialaminya. Dan berikutnya adalah penderitaan bertambah dengan permasalahan yang baru disebabkan oleh adanya solusi masalah yang keliru. Muncul kebencian. Ya. Artinya kebencian di sini adalah benci, dosa. Bahasa Palinya dosa. Bahasa Indonesianya diartikan sebagai kebencian. Nah, selanjutnya dihadapkan pada budaya mencari mistis. Dianggap, wah saya ini benci dengan si A, si B, si C. Lalu pergi ke suatu tempat yang baru untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan. Bencinya dibalas. Benci dibalas dengan benci tidak akan berakhir persoalan. Nah, karena tidak berakhir persoalan, maka orang itu semakin menderita. Kenapa? Karena solusinya keliru. Mengertinya keliru, memahaminya keliru. Dan akhirnya bukan justru menuju kepada penyelesaian persoalan, tetapi justru semakin jauh dari penyelesaian persoalan. Hal demikian ini menjadi sebuah kebenaran hidup yang selalu kita alami sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perlindungan benar dalam tisarana itu yaitu perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya apa? Seseorang menyatakan berlindung pada Buddha. Artinya orang itu harus memahami sebagaimana sifat-sifat daripada Buddha. Dan ini ada di dalam Buddha Nusati. Diharapkan kita bisa
Di saat ada kesempatan, waktu dan kondisi yang sesuai, Anda dalam kesendirian di satu tempat yang aman, yang nyaman, tidak harus berlari kemana. Tapi berlarilah kepada diri sendiri. Untuk apa? Merenungkan apa yang ada, makna tersirat dan tersurat di dalam Buddha Nusati. Nah, Buddha Nusati itu seperti halnya, kalau bahasa Palinya, iti piso bagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anuttaro urisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bagawa. Hal ini direnungkan hingga mengerti betul seperti apa kebenarannya daripada sifat Buddha itu. Secara otomatis dikala kita merenungkan dan mengerti, memahami betul sifat Buddha dalam perenungan itu, kenapa orang itu dikatakan memperoleh kebajikan? Karena secara otomatis melakukan perubahan dalam pengertian dan cara berpikir. Yang kedua adalah berlindung kepada Dhamma. Artinya dengan memahami Dhamma Nusati. Swakato bhagavata dhammo sanditiku akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo winyuhete. Makna dan arti yang tersirat dan tersurat di dalam Dhamma Nusati ini direnungkan dalam-dalam. Apa sih sebenarnya kebenaran yang dimaksud kebenaran Dhamma? Kok berada sangat dekat, tidak lapuk oleh waktu? Apanya yang dituntunkan di dalam batin? Nah, maka Sang Buddha mengatakan, ehipasiko, lakukan. Oleh diri sendiri. Refleksi diri. Ya. Siapa yang melakukan hal itu, maka orang itulah yang memperolehnya manfaat, kemuliaan, kedamaian, dan kebahagiaannya di balik praktek melakukan perenungan hal itu. Berikutnya adalah berlindung kepada Sangga, yaitu dengan memahami Sangga Nusati. Apa makna yang tersirat dan tersurat di dalam Sangga Nusati? Ini yang menjadi renungan di saat itu oleh masing-masing pelaku praktisi saat itu. Sehingga masing-masing akan mengerti apa yang dikatakan dengan perlindungan benar dalam tisarana itu. Kalau dalam tisarana, budang saranang gajah, maka pendalaman dan pemahamannya ada di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati. Kenapa hal ini bisa dikatakan sebagai perlindungan benar? Karena akan mengantarkan kepada sang praktisi, si pelaku itu menemui kebijaksanaan.
kebijaksanaan yang pada akhirnya nanti bisa membimbing dirinya untuk menemukan solusi penyelesaian masalah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perlindungan benar selanjutnya untuk terbebas dari penderitaan ini ditindaklanjuti selain Buddha Dhamma Sangha Nusati. Di sini dihubungkan dengan 4 kesunyataan mulia. Ini adalah untuk memperdalam di dalam pemahaman menemukan proses keberlangsungan. Dari persoalan atau masalah yang sedang dihadapi dan dialami oleh dirinya masing-masing. Karena apa? Dengan dilanjutkan kepada penelaahan mendalam sehubungan dengan 4 kesunyataan mulia, ini yang pertama adalah hidup. Hidup adalah penderitaan. Berprosesnya nafsu sumber dari awija. Ketika pikiran ini, batin ini tidak muncul adanya nafsu, tanda kutip ingin, menjadi berkeinginan, maka batin ini, pikiran ini menjadi tenang dan damai. Jernih. Tidak bernoda. Namun ketika di pikiran ini, saat itu muncul adanya nafsu, ingin, tanda kutip ingin, itu sudah muncul noda di dalam batin itu sendiri. Dan noda itu akan berproses bergerak karena berkembang menjadi berkeinginan, berkehendak. Kalau sudah demikian, maka akan berlangsung, berlanjut hingga berakhir. Maka hidup adalah proses, hidup adalah bergerak. Dan ini merupakan penderitaan. Kalau pikiran ini ada hukumnya, cita niyama. Coba kita telaah mendalam. Ketika pikiran ini muncul, ingin, kemudian berkembang menjadi berkeinginan sampai berakhir. Ini di pikiran. Itu mengkondisikan energi. Lambat laun dalam prosesnya, energi itu pun juga akan melemah. Memunculkan bahasa-bahasanya dari kondisi lelah, capek, pusing, sakit, nyeri, dan sebagainya. Akibat dari proses itu, maka inilah hukum cita niyama. Yang kedua adalah penyebab penderitaan. Ini adalah nafsu. Nafsu ini muncul ingin.
dan berkembang berkeinginan dan selanjutnya. Karena pertama, ingin ini dipenuhi, nafsunya dipenuhi, dipuaskan, menjadi ekstrim. Rekaman ini, rekaman satu proses, munculnya ingin berkembang menjadi berkeinginan, ini memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, menguasai kesadaran batinnya. Dan ini akan menuntut kembali berikutnya. Penyebabnya penderitaan. Lalu yang ketiga, terhentinya penderitaan adalah stop gejolak nafsu secara total. Terhenti. Ya. Terhentinya proses, tidak munculnya nafsu di dalam batin, maka yang ada hanyalah batin yang tenang, tentram dan damai, jernih. Ya seperti itulah. Persoalannya bagaimana kalau hal itu kita dihadapkan pada sesuatu yang sudah pernah terjadi. Di saat kita melakukan proses perhatian pada batin, pada pikiran ini, kadangkala kita terbawa arus. Padahal sesungguhnya ini adalah peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Ketika seseorang melakukan perhatian pada batinnya, pada pikirannya, muncul kondisi itu. Rekaman yang lalu itu. Awalnya tahu, awalnya mengerti, namun setelah itu berproses di pertengahan dan menuju berakhir, kadangkala kita menjadi salah. Dan kesalahan itu akhirnya kita justru ikut bermain kembali di dalam proses itu. Artinya apa? Melakukan proses yang baru lagi, bukan penyelesaian. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah munculnya proses yang pertama dari yang peristiwa yang lalu itu, ya seperti layaknya kalau contoh Bapak Ibu menyetel satu ide, satu cerita video, film atau drama. Awalnya kita memulai, kemudian CD atau DVD itu tersetel, ceritanya mulai muncul. Awal, kemudian pertengahannya, dan akhirnya berakhir dari cerita itu, selesai. The end. Tapi kita yang menonton, yang melihat itu tidak ikut campur kembali, menciptakan kondisi baru. Yang dilihat, yang diketahui, yang dimengerti, yang dipahami, ya seperti itu. Persis sama di dalam ceritanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Dan ini membuat pemahaman akhirnya menyadarkan diri
Oh begitu ya di ceritanya di dalam proses film itu berlangsung. Tidak ada kontradiksi, tetapi menerima sebagaimana adanya. Menerimanya dengan kebenarannya. Hal itu, maka kesadaran diri terjadi. Dan mulailah kesadaran diri itu ternyata membuka keterikatan dari kondisi yang ada di saat itu. Dibebaskan hingga itu berlalu lenyap. Begitulah penyelesaian solusinya. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah jalan tengah berhentinya penderitaan. Mengerti benar sama titik. Setelah mengerti benar, dirinya, batin ini tersadar dengan kebenaran itu. Berlalu muncul kondisi batin yang telah terbebas. Dan itu berawal dengan pengertian benar. Oh, ternyata demikianlah penderitaan yang telah terjadi. Sehingga dengan solusi ini saya akan meninggalkan penderitaan itu. Kalau yang negatif menjadi positif, yang tidak baik menjadi baik. Yang ego menjadi tidak ego lagi. Yang ada adalah kebijaksanaan. Menerima sebagaimana adanya. Jalan untuk menuju meninggalkan penderitaan. Maka di dalam 8 jalan utama, di sana adalah pengertian benar. Melandasi pikirannya benar. Pengertian benar adalah pengertian seperti itu adanya. Melandasi pikiran benar. Tidak ada beda antara pengertian dan kondisi pikiran saat itu. Kemudian yang kelima adalah perubahan cara berpikir dengan kebijaksanaan. Pada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang kekal dan abadi. Yang ada adalah ketidakkekalan, itulah yang sesungguhnya abadi. Perubahan itulah yang abadi. Karena semuanya di dunia ini pasti mengalami perubahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kenyataannya, kalau misalkan pada saat itu kita keliru di dalam memahami satu persoalan, perlindungan yang salah itu sesungguhnya diawali dari mengerti yang salah, yang keliru kepada apa yang dilihat, yang diketahui, dan dimengerti. Pemahamannya juga menjadi salah. Kalau semuanya salah, maka ini akan muncul
kebijaksanaan yang bersekutu dengan loba, dosa, dan moha. Tetapi jika di dalam apa yang dilihat mengerti benar, tahu benar, memahami benar, dan menyadari kebenarannya, maka akan bertemu dengan kebijaksanaan yang bersekutu dengan aloba, adosa, amoha, bernilai kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam ajaran Sang Buddha, memang kita tidak diajarkan untuk percaya begitu saja, menerima begitu saja. Tetapi kita diajarkan oleh Sang Buddha dengan ehipasiku, melihat supaya tahu, kemudian mengerti. Mengerti apa? Yang dilihatnya, yang ditahuinya, ya, dan seterusnya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam pembahasan saat ini, saya mengambil dasar pokok pemikiran dari Dhammapada 188, 189, 191, 190. Karena rasa takut, banyak orang pergi ke gunung, ke hutan, pohon, ke tempat pemujaan, tempat keramat. Dalam kehidupan kita memang demikian. Tidak sedikit orang yang melakukan hal seperti itu. Coba kalau kita melihat sekarang ini banyak konten-konten YouTuber, pemburu misteri, itu membantu kita untuk melihat kebenaran. Ternyata di balik kegelapan di tengah hutan, itu memang tempat hidupnya makhluk-makhluk selain manusia. Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul, dan sebagainya. Coba kita sejenak melihat YouTube yang ada seperti itu, konten penelusuran. Dan ini benar. Kadangkala tidak di tengah hutan pun juga ada, di samping kanan kiri rumah kita, kadang di dalam rumah kita, di gudang, di ruang tamu, dan sebagainya. Kadang ada, karena di tempat-tempat itu mereka berdiam. Tapi Sang Buddha mengajarkan, membimbing kita. Ada 31 alam kehidupan makhluk. Diberitahukan itu untuk tidak kita lantas membencinya, memusuhinya. Tetapi kita diberitahukan itu untuk mengetahui, untuk mengerti, dan punya belas kasih, punya kasih sayang. Kalau melihat makhluk itu menderita, bagaimana belas kasih kita? Menolong makhluk itu. Bagaimana kasih sayang kita?
membantu apa yang diperlukan sebatas kemampuan diri kita masing-masing. Ya. Tetapi bukan kalau misalkan kita tahu makhluk itu kemudian kita musuhi, kita aniaya, kita benci. Justru kalau melihat hal itu membantu kita sadar diri. Oh, itu ada makhluk penampakan kok mukanya hancur. Apa masalahnya? Kalau orang marah-marah, benci dan sebagainya, dendam dan sebagainya, ketika meninggal akan seperti itulah kelahiran berikutnya. Nah, hal ini hendaknya menjadi satu kondisi sarana kita untuk menyadarkan diri. Nah, ini yang kedua. Tetapi bukan perlindungan aman, bukan perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Justru kalau kita mengetahui itu malah minta tolong, minta bantu. Tolong, si A itu kemarin saya jengkel sama dia. Hei genderuwo, tolong kamu datangi dia, jewer kupingnya loh. Bukankah hal demikian ini? Mungkin kita merasa terpuaskan. Kesal kita, jengkel kita, melihat orang yang dijewer kupingnya itu oleh genderuwo dan sakit berikutnya. Tetapi itu kan persoalan yang tidak terselesaikan. Masalah yang pertama tidak ketemu solusi penyelesaiannya, tapi membuat persoalan yang baru. Bagaimana penderitaan itu bisa terbebas dari kita? Saudara-saudari sekalian, yang ketiga adalah duka, sebab duka, akhir duka, dan 8 jalan utama. Akhir dari duka adalah penjabaran, penyelesaiannya yang di atas tadi, 4 kesunyataan mulia. Yang 4 adalah ia yang telah berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan bijak dapat melihat 4 kesunyataan mulia ini. Sesungguhnya demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Satu kali munculnya di dalam batin ini yang disebut dengan ingin, berkembang menjadi berkeinginan, sehingga berlangsung menjadi satu cerita. Peristiwa itu sesungguhnya itu tidak hanya berhenti dalam 5 menit, 10 menit setelah dilihat, tahu, mengerti, berkembang dan selesai, begitu enggak. Lebih dalam lagi, karena pada saat itu ketika di pikiran ini muncul ingin, berkembang menjadi berkeinginan dan berlanjut menjadi proses demikian, itu juga berhubungan dengan unsur-unsur di dalam tubuh ini. Ada unsur air, unsur api, unsur angin, unsur padat atau unsur tanah. Ini tersedot, makanya dikatakan badan ini adalah perpaduan unsur. Nah, kalau kita mau mengurai, menyelesaikan persoalan, maka itu pun juga dalam satu kali proses itu juga harus diselesaikan. Maka panjang sekali. Munculnya satu saja, ingin berkembang menjadi berkeinginan, dan sampai selanjutnya yang terdalam. Itu seperti Tripitaka. Tinggal dari mana itu ketemunya? Apakah 4 kesunyataan mulia?
atau hukum atau tilakananya dan sebagainya. Satu kali itu semuanya ketemu di situ. Hanya kenapa Sang Buddha menyampaikannya satu momen. Karena untuk mengerti sepenuhnya itu memerlukan latihan yang sangat mendalam. Nah, sedangkan kita berlatih duduk bersila meditasi dalam waktu 5 menit, 10 menit sudah bergoyang. Sudah mengalami perubahan yang tidak tetap di jalan perhatian awal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ini dalam cerita Dhammapada 192, sesungguhnya ini perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan terbebas dari segala penderitaan. Artinya berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, akan bertemu dengan kebijaksanaan dan terbebas dari penderitaan. Kisah Agidata, 3 dari 3 kerajaan di wilayah 3 kerajaan, yakni kerajaan Angga, Magadha, dan Kuru. Saat itu yang berkuasa adalah Raja Mahakosala, ayah dari Raja Pasenadi. Maka hiduplah Agidata bersama dengan para pengikutnya. Sepeninggalnya Mahakosala, maka digantikan oleh Raja Pasenadi. Nah, di zaman Raja Pasenadi ini, Agidata akhirnya merubah hidupnya menjadi pertapa, tetapi di luar Buddhis. Dengan bersama di antara para pengikutnya yang berjumlah 10.000. Ini dari pengikutnya dari wilayah 3 kerajaan. Dan saat itu tidak jauh dari pertapa ini ada berdiam, yaitu terdapat bukit pasir dan di situ tinggal seekor naga yang buas. Jadi pertapa Agidata bersama 10.000 pengikutnya menjalani kehidupan pertapanya di seputaran bukit itu. Yang dimana di bukit itu pun juga tinggal seekor naga yang buas. Lalu Sang Buddha melihat kenyataan itu. Kemudian meminta Bante Mahamoggallana untuk pergi menemui Agidata. Ya. Dan saat bertemu, alasannya adalah, Moggallana, Agidata bersama pengikutnya sudah waktunya, sudah cukup matang untuk bisa mencapai tingkat kesucian. Pergilah menemui dia. Kepergian Bante Moggallana ini menemui Agidata. Kemudian menyampaikan permohonan izin untuk tinggal di antara mereka.
Setelah berunding akhirnya dipersilahkan, namun berdiam di bukit yang ada seekor naga yang buas itu. Ketika berada di sana, akhirnya ketemu dengan seekor naga yang buas. Bertarunglah, beradu kesaktian. Dan pada akhirnya naga yang buas ini kalah. Nah, hari berikutnya Agidata bersama dengan para pengikutnya ingin menemui Bante Mahamoggallana ini. Dianggapnya sudah meninggal oleh naga yang buas. Tapi sebelum ditemui Agidata dan bersama pengikutnya, Sang Buddha juga berada di situ bersama Bante Mahamoggallana. Sang Buddha berada di tengah, duduk yang paling utama. Naga ini melingkarkan badannya dan kepalanya memayungi Sang Buddha. Bante Moggallana di samping. Setelah itu datanglah Agidata dan para pengikutnya. Untuk menanyakan, oh, sahabat Moggallana, saya kira engkau yang kalah bertarung dengan naga yang buas dan telah mati. Ternyata engkau adalah masih hidup saat ini. Maka terimalah hormat saya bersama dengan para pengikut saya. Bante Moggallana menyambut, wahai Agidata dan para pengikut, guru saya adalah ini yang duduk di tengah sama Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Beliaulah guru agung saya dan saya hanyalah murid biasa. Kerendahan hati yang luar biasa dari beliau Bante Mahamoggallana. Dan akhirnya Agidata bersama 10.000 pengikutnya menghormat kepada Sang Buddha. Kemudian menyatakan diri untuk masuk menjadi anggota Sangha. Di hari berikutnya, kesemuanya ini mencapai tingkat kesucian arahat. Namun di awal-awal sebelumnya ini, Agidata memang seorang pertapa di luar Buddhis yang selalu meminta dan menegaskan kepada seluruh pengikutnya untuk selalu menghormat kepada pohon-pohon, gunung-gunung, hutan, ya, tempat pemujaan. Diharap hal itu bisa diperoleh perlindungan untuk selamat. Tetapi kenyataannya tidak. Nah, di akhir cerita adalah keseluruh pengikut bersama dengan Agidata itu akhirnya menjadi siswa Sang Buddha dan mencapai tingkat kesucian arahat. Di saat seperti ini yang telah dicapai dalam keberhasilan yang sempurna, itulah perlindungan yang benar. Perlindungan yang mengantarkan seseorang menuju kepada selamat terbebas dari penderitaan. Termasuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, para upasaka upasika
Menyatakan dan mengambil perlindungan Tisarana adalah sesuatu yang benar. Benar dan bijak untuk memulai melatih diri melakukan perubahan hingga mencapai keberhasilan dalam kebebasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini juga 5 Juli 2020, tepat juga hari Asada, hari lahirnya Dharma. Dharma sama Sang Buddha Siddhartha Gautama membabarkan Dharma. Selamat Hari Asada dan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Tetap dijaga kesehatan, ketabahan, dan selalu jangan lupa senyum dan bahagia. Sekian, selamat pagi dan Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, demikian telah kita bersama-sama dengarkan Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Biku Subakaro Mahatera. Tentunya sangat baik sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu selanjutnya penyerahan Amisa Puja. Kini saatnya Bapak Ibu kita bersama-sama bernamaskara kepada Yang Mulia Biku Sangga dengan mengujarkan O Kasa Wandami Bante. Sabityo iwajantu sabarogo winasatu mate bawat wantarayo suki dikayuko bawa api wadana silisa nicang muddha pacayino cataro dhammawadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, sadu. Baik, Anumodana Bante atas bimbingan dan Dhamma Desana pada hari ini. Untuk itu kita persilakan Bante untuk meninggalkan ruang Dhammasala. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan perbuatan baik dengan berdana paramita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah
Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, atas dana paramita ini, semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan tentunya kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dalam lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga kita selalu di jalan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan parita pelimpahan jasa atau etawata. Andamayang etawata te adipate danang karomase etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabah sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabah sampati sidia akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa rakantu lokasantikang akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imang rakantu ratakang idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo
idang wonya tinang hotu sokita hontonya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca hito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modidwa cirang rakantu sasanang akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modidwa cirang rakantu desanang akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modat didwa cirang rakantu dayake akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modidwa ime rakantu petake akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modidwa cirang rakantu mangpare. Arahang sama sambuddho bhagawa bodang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sangghang namami. Mari kita bersama-sama mengujarkan sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, puja bakti telah selesai. Setiatu namo buddhaya.